Sebenarnya kalau yang dipakai untuk membakar kambing berarti kan yang mengandung nilai kalori bakaran di luar itu nol kan gitu. Nah kalau itu ditanamkan atau dilakukan, maka hal yang seperti tadi ada daging, ada cairan kimia, ada sendal jepit bekas, harapan bekas itu nggak akan terjadi. Oke, kita bisa mengurai dan terima kasih untuk ini lanjutnya ini. Siap-siap. Jadi kalau bicara Karangasem dulu itu pembakaran gamping itu, Pak. Iya. Dulu itu bahan bakarnya itu kayu brongkol. Saya pernah dulu itu pengalaman jualan kayu brongkol. Oyotnya pohonnya depan itu ke sana. Pokoknya apa yang bisa dibakar di sana. Tetapi begitu ke sini bergantian zaman itu sudah nggak laku karena mereka sudah pakainya limbah. Tidak hanya dia tidak usah beli, dia juga dapat uang. Katanya seperti itu. Nggak usah beli, tapi dapat uang. Ini yang menjadi tadi limbah itu ternyata berduit itu. Lah jadi permasalahan karena butuh tadi izin kan karena usaha pembakaran gamping ya. Pembakaran gamping untuk pemanfaatan gamping. Tapi karena pemanfaatannya pakai limbah tiga memang harus kementerian. Kalau ini kan kalau diizinkan lingkungan kan pembakaran gampingnya yang diizinkan, mungkin izin lingkungannya seperti itu. Tetapi begitu kita lihat mereka tidak hanya membakar gamping, tapi ternyata mengambil apapun sampah B3 yang ada luar Jawa, enggak luar Jawa kata aja masuk juga Pak. Luar Jawa ya? Ada luar Jawa, saya mendapat info ada luar Jawa juga masuk dan Surabaya masuk, itu di sana tidak hanya masuk gunung yang sudah digeduk. Kalau lihat gambarnya juga seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan di Jatilato itu dia keduman baunya. Iya, yang berdampak pada masyarakat ya. Iya. Karena mungkin sebelah utaranya sehingga dia protesnya karena memang apalagi tadi ada daging busuk terus sisa limbah itu memang baunya katanya menyengat. Itu terjadi itu. Jadi permasalahan kaitan dengan pemanfaatan limbah itu ya di kementerian ini. Makanya kita begitu kita cari, kita panggil ini kita ke sana. Dan memang yang itu permasalahan izin, begitu izin keluar juga sudah tertera apa yang bisa dimanfaatkan, juga ada suratnya, ada manfaatkan Mbak. Detail izin itu detail apa yang bisa dimanfaatkan, oli misalnya ini sudah ada detail. Tetapi nggak tahu di Margasari tadi ditemukan sesuatu yang tidak ada di surat itu. Jasa penampungan limbah dia terima uang. Iya, jasa penampungan. Mas, saat dimana ada beberapa temuan, tapi di sana juga melehalkan, pernah nggak? Ya tadi di sana itu mengeluarkan izin. Iya, berarti mengeluarkan izin ya. Izinnya ada suratnya, tapi berkaitan dengan prakteknya kok menerima tadi limbah rumah sakit, daging, kok ini sepertinya kementerian melempar tanggung jawab ke Pemda lagi. Kan saya hanya izinnya ini. Lah, ini untuk pengawasan kita dewan nanya ya. Pengawasannya siapa? Kita menanya seperti itu ya Pak. Dia memberikan izin pemanfaatan limbah B3, tetapi begitu kita menyampaikan Pak yang masuk sana itu seperti ini. Loh, itu sudah dia ini kurang Pemda lagi untuk semestinya ini izin saya seperti ini. Seperti itu Pak. Terjadi seperti itu sehingga memang sangat kompleks. Di lain pihak warga Karanggawanya juga mungkin hampir sama dengan Pesari itu dulu. Mungkin dia bisa memanfaatkan itu untuk mata pencaharian. Kalau itu ditutup pun mereka beralasan saya mata pencahariannya ini kompleks. Kerja apa yang bahasa? Kalau tulisannya seperti itu, tulisan demo-demonya seperti itu. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk para materi. Karena ini diskusi, saya langsung ke pelibat pemantik yang lain. Saya pengen ke Mas Bambang, nanti Mas Sudidi. Oke, Pak Eko mau nambahin nggak, Pak? Dari sebelum ke Pak Bambang, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan
pengelolaan limbah B3 memang sangat kompleks sekali di Kabupaten Tegal. Nggih. Memang yang sentra pengelolaan limbah B3 yang ada di Kabupaten Tegal itu ada di kawasan Kecamatan Adiwerna dan di Kecamatan Margasari. Untuk di Kecamatan Adiwerna itu kan berarti di Desa Pesarea. Iya. Kalau untuk di Kecamatan Margasari itu berarti ada di Desa Karangdawa. Iya. Di Desa Karangdawa pun sebetulnya tadinya itu pembakaran batu kapur itu ada di tengah perkampungan padat penduduk. Batu kapur ya. Batu kapur termasuk juga di tepi jalan raya. Jalan raya antara desa Kecamatan Magerbarang Iya. sampai ke Margasari. Oh iya. Tembusnya depannya pasar Margasari. Itu di sepanjang di dekat dengan Sungai Glugak. Kalau nggak salah Sungai Glugak. Jadi di situ itu ada pembakaran batu kapur, kurang lebih ada kisaran 15 orang sampai 20 orang yang ada di tepi jalan raya. Kanan kiri Ilegal jalan. ya Pak, ilegal ya. Iya, itu UKM. Jadi yang tidak berizin. Ya. Nah, di saat kami atau DLH melakukan pengelolaan limbah yang ada di Pesarea, dalam hal ini adalah merelokasi para UKM ke kawasan PIK Kebasen. Tiba-tiba di Margasari ada tuntutan masyarakat terkait dengan pembakaran batu kapur yang ada di tepi jalan raya dan juga di tengah kampung, karena memang dari pembakaran itu menghasilkan asap yang luar biasa, pekat. Kalau pas limbah dimasukkan ke dalam tungku itu bisa asapnya itu tidak ke atas tapi ke bawah, menutupi jalan raya. Padahal di situ ada jalan raya yang jalan pintas lah dari Kabupaten Brebes menuju ke Purwokerto. Iya. Itu kan banyak pengguna jalannya, di samping juga pengguna jalan lokal. Jadi akibat dari asap yang tebal banyak terjadi kecelakaan juga di situ, karena tertutup dengan asap pekat, ya, pembakaran. Nah, di tahun 2010 ada tuntutan warga untuk segera dilakukan upaya relokasi. DLH waktu itu berupaya juga untuk merelokasi para UKM yang ada di tepi jalan dan di tengah kampung, karena sudah sangat mengganggu, sama halnya seperti di Pesarea. Ya. Alhamdulillah dengan berjalan waktu 2011 hingga 2014 kalau nggak salah, sejumlah UKM yang ada di tepi jalan dan juga di tengah kampung itu bisa direlokasi masuk ke dalam gunung yang jauh dari pemukiman. Ya. Ya, jadi yang bukan yang dekat dengan pemukiman tapi jauh, agak jauh ya, sebelah barat. Karena memang kita mensyaratkan harus jauh dari pemukiman, karena kalau dekat ya sama halnya memindahkan masalah. Tetapi kan dengan berjalannya waktu ternyata perkampungan yang ada di Dukuh Abu kan semakin ke barat juga, mendekati sentra pembakaran batu kapur yang menggunakan bahan bakar limbah B3. Nah, perjalanan waktu itu ya alhamdulillah sudah terselesaikan, tidak ada lagi yang namanya pembakaran batu kapur di tepi jalan dan di tengah kampung. Itu di tahun 2010 hingga 2014. Memang agak lama, memang waktu itu memang anggaran juga kita mintakan dari provinsi juga. Jadi tidak hanya dari APBD Kabupaten Tegal, tetapi dari APBD provinsi juga. Termasuk yang di Pesarea juga sama. Jadi memang luar biasa waktu itu tuntutan dari warga masyarakat. Dan selanjutnya kita juga sudah melakukan pembinaan kepada mereka, terutama para UKM untuk menuju ke arah perizinan. Iya. Karena apa? Karena kalau mereka mengupayakan sampai ke perizinan, insya Allah kalau yang namanya izin, kalau mau dikeluarkan itu persyaratannya kan harus dipenuhi. Iya. Berarti kan menuju kebaikan. Sebagainya gitu ya, Mas. Iya. Jadi kalau kita membina mereka supaya mengarah ke perizinan,
agar supaya mereka dalam melakukan kegiatan upaya pengelolaan atau pemanfaatan limbah B3 itu sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Itu hanya saja ya itu namanya UKM seperti tadi Bang Bio menyampaikan bahwa saya untuk mengurus izin sepertinya susah, beratnya itu adalah fasilitas pengelolaan yang digunakan itu harus sudah sesuai standar. Jadi kalau belum, ya, itu nanti izin tidak akan dikeluarkan oleh Sementara kementerian. untuk sampai ke sana biayanya tinggi sekali. Iya, tingginya ya itu tadi Fasilitas itu. fasilitas pengelolaannya, IPAL itu ya. bukan IPAL, tetapi sistem pembakarannya itu Oh, iya. harus ada cerobongnya. Terus nanti setelah itu diuji lab. Iya. Hasil uji lab itu kalau belum memenuhi baku mutu, berarti dia tidak bisa mendapatkan izin. Harus memenuhi standar baku mutu dulu. Jadi setelah sesuai dengan standar baku mutu, cerobong asapnya itu, maka izin yang dia ajukan insya Allah akan bisa keluar. Iya. Mahalnya tadi, Tentunya ya. ya teknologi untuk pengelolaan limbahnya. Saya dengar juga misalnya dari pihak bank pemodal untuk memberikan hutang misalnya, Ya. tapi karena nggak ada izin akhirnya nggak bisa ya. Iya, Kira-kira iya. gitu ya. Sebetulnya kita waktu mau merelokasi yang ada di Pesarean, ya, peleburan logam yang di Pesarean, para UKM itu, kita gandeng dengan Bank Jateng. Ah iya. Kita gandeng Bank Jateng. Kesulitannya apa? Mereka itu pindah ke sana ternyata permodalan beli kapling. Alhamdulillah waktu itu juga Bank Jateng memfasilitasi memberikan kemudahan atau kemurahan bunganya, ya, pinjaman untuk bunganya. Jadi dari situ alhamdulillah mereka terbantu untuk membeli kapling dan pindah semua. Walaupun apa tadi Bank Jateng itu sudah memfasilitasi seperti itu, tetapi dari DLH juga baik DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi waktu itu masih BLH ya, itu juga memberikan bantuan pembangunan gubuk atau namanya gesali. Kalau orang Pesarean itu bilang gesali. Jadi kita bangunkan gesali-gesali yang ada di sana. Yang penting mereka pindah dulu. Yang penting mereka pindah ke Bukan pemukiman ya, daripada ya jauh dari pemukiman. Karena di saat mereka masih ada di tengah pemukiman, itu angka pesakitan yang ada di Pesarean, ya, saya dapat data dari Puskesmas Adi Benar. Ternyata yang berobat terkait dengan pernapasan, ya, asma, terus ispa, ya, itu tinggi sekali. 2008 itu memang belum ada relokasi. Termasuk yang kena Down syndrome itu Pak. Ya. Yang hamil terus kemudian Ya, keluar ya. itu catat mental tadi. Ya, itu ada beberapa warga yang memiliki anak. Itu ada yang keterbelakangan mental, ada yang idiot. Jadi itu hasil dari kegiatan, misalkan seorang ibu hamil, Ya. dia ikut serta dalam kegiatan peleburan, Oh iya. sehingga dia menghirup udara yang sudah tercemar dari logam masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam janin. Nah, disitulah terjadi ada anak-anak yang idiot, keterbelakangan mental, sehingga yaitu ada beberapa yang terdampak. Dan alhamdulillah saya kira sekarang terurai gitu ya. Setelah 2010 sudah mulai pindah, angka pesakitan itu dari Puskesmas Adi Benar semakin menurun. Alhamdulillah. Ya. Meskipun proses normalisasi juga belum dilakukan. Belum. Kita 2014 alhamdulillah dari KLHK menurunkan tim dari US EVA, dari Amerika, terus termasuk dari Bank Dunia juga untuk memfasilitasi clean up lahan terkontaminasi yang ada di Desa Pesarean. Waktu itu kurang lebih dianggarkan dari Bank Dunia itu 34 M
dan dilakukan pelelangan itu tender di tahun 2017. 3 kali tender, yang melakukan tender bukan dari kabupaten atau provinsi atau KLHK, langsung dari Kerajaan Denmark. NGO-nya itu ya. NGO-nya. Di sana sistemnya memang bukan pelelangan seperti di kabupaten di Indonesia. Itu persyaratannya luar biasa memang. Ya, itu karena mereka standarnya internasional. Ya. Sehingga peserta daripada pelelangan atau tender itu tidak memenuhi syarat semua. 3 kali. Ada gagal. Nah, dari gagal itu kami dari DLH menyusuli ke Bappenas untuk nyengket lagi anggaran yang tidak jadi dilakukan atau tidak dilaksanakan di tahun 2017. Turunlah anggaran kurang lebih 2,5 kalau nggak salah. Itu dialokasikan ke KLHK dan dilakukan kegiatan pembersihan dan terkontaminasi yang ada di SMK atau SMA Peraja. Masih di tahap itu ya, yang lainnya belum ya? Belum, karena memang anggaran dari KLHK terbatas. Nah, dilanjutkan 2019 tender dari KLHK, tetapi gagal. 2020 juga tender lagi, gagal lagi. Mudah-mudahan untuk yang ketiga kali jangan sampai gagal. Harapan kami seperti itu. Karena iya, karena kita harapannya kita sudah melakukan kegiatan kunjungan lapangan berkali-kali, kita bosan, kita juga malu dengan warga masyarakat pesantren. Katanya mau dibersihkan, bolak-balik datang, bolak-balik turun, bolak-balik nanya, tetapi tidak dilakukan pembersihan. Ya itu memang teknis dari pusat adanya gagal lelang. Oke, siap. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Eko. Mas Bambang, sebelum Mas Turidin nanti, kalau barangkali Mas Fatul juga bisa menyampaikan, monggo Mas. Ini pakar hukum kita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menyampaikan beberapa kalimat ya, saya titip salam pesan buat masjid untuk pimpinan dewan. Selamat atas dapat mobil dinas baru Serat uang rekonstruksi OPD Gresik dicukupi gawan banget jadi mobil sedan akor turbo buat pimpinan dewan. Selamat. Itu pesan saya buat pimpinan dewan. Ya kasih OPD duitnya hilang cukup gawe butuh sedan top. Makanya berharap Mas Fatul Nabari katanya waktu ketua yang bidangi Komisi 3 Rudi mau hadir, makanya saya kesempatan sebentar. Sebenarnya saya tak ada cara tak cancel 4:30, cuma katanya Mas Rudi mau hadir, saya kesempatan datang. Mengaturnya aduh ketemu ini masih 5 main titip pesan aja. Oh, saya tanya sampai kenapa jadi. Ayo sampaikan saja. Jangan kalau itu sampai ke saya, kami akan gelar unjuk rasa demo. Kalau itu saya pembelian mobil sedan. Gitu. Udah menindaklanjuti dari pembahasan ngopi kemisan siang hari ini yaitu terkait pemanfaatan limbah B3 ya dan bahayanya. Sebenarnya hanya kalimat sadar kan, itu hanya kuncinya. Sadar akan sebuah regulasi bagi pengguna dan penyelenggara. Yang kedua sadar akan tanggung jawab. Itu dong. Kalau sadar akan regulasi aturan, baik penyelenggara dalam hal ini pemerintah, pengguna masyarakat, ya mereka akan tahu sehingga tata cara yang dilaksanakan ya akan sesuai aturan, tidak akan berimbas kepada masyarakat lain. Kemudian tanggung jawabnya ketika sudah memiliki sebuah regulasi, tanggung jawab. Kalau nggak ada tanggung jawab ya sama saja mengabaikan segala sesuatu yang tidak dilegalkan. Terkait yang di Margasari, kalau tidak salah ini lagi yang tangga-tangga ya. Kalau yang di Kecamatan Adiwurna Besar yang mungkin karena sudah direlokasi, sudah melakukan recovery, mungkin agak-agak lebih lebih terurai sehingga mungkin akan pemanfaatannya lebih maksimal, bahayanya mungkin juga lebih dikurangi. Akan tetapi mungkin yang akan lebih diskriminatif ya, ada sisi perbedaan itu yang di Margasari.
Di situ kawasan hutan kerjasama antara koperasi. Jadi sebuah kawasan hutan kerjasama dengan koperasi. Koperasi dimanfaatkan secara legal menurut mereka untuk kehidupan masyarakat sekitar. Kan dilegalkan sendiri. Itu urip lingkungan ini kok. Itulah dilegalkan secara masyarakat sekitar kok. Itu yang saya katakan diskriminatif di sana kok. Bisa di Makassar enggak. Karena dari beberapa perusahaan yang melakukan pengolahan limbah, pengolahan ya, ada 5 katanya, yang 1 belum diperpanjang, yang 4 berizin. Tapi di sana ada 23 pengolahan limbah yang mungkin secara tradisional. Tidak berizin juga. Saya katakan tidak, yang berizin 5, yang 1 katanya belum diperpanjang, yang 4 masih berlaku. Berarti yang lain tidak berizin, no. Yang berizin 5, yang 1 belum diperpanjang, yang 4 masih berlaku. Berarti yang 23 itu saya katakan kan tidak berizin. Nah, disitulah peran broker. Broker itu masuk ke dalam koperasi, makanya kan untuk koperasi di situ untuk apa? Apakah untuk pengolahan limbah? Apakah untuk pembuangan? Itu kan jelas. Karena kemarin kan bukan pengolahan limbah, tapi pembuangan. Dari sana disuruh diolah, tahu-tahunya kan hanya dibuang. Jadilah Kementerian ya. sumber resapan airnya larinya ke utara, Jatilaba. Jatilaba hanya terima manfaat racun, bukan manfaat yang dinikmati, tapi manfaat racunnya, karena limbah itu tidak diolah tapi dibuang, sehingga kasihan yang masyarakat di bawah itu yang akibat resapan itu pemanfaatannya bukan pemanfaatan positif, tapi pemanfaatan yang negatif racunnya, sehingga sadar akan regulasi itu. Lah itu jauh dari mana? Aslinya pemerintah daerah sini bisa, karena di sini ada koperasi. Bekukan aja koperasi, selesai. Berarti pemanfaatan lahannya perhutani tidak milik koperasi lagi, milik kementerian. Berarti di situ kan tidak ada pembakaran yang mungkin legal. Karena kalau masih dibiarkan seperti itu, jelas itu nggak bakalan selesai. Karena di sana kan lebih banyak broker limbah daripada pengusaha limbah. Lebih banyak broker limbah daripada pengusaha limbah. Sampai kemarin saja saya dapat informasi dari warga sekitar ya. Ketika malam-malam truk datang, barang itu limbah mestinya diolah, keluar dari truk bahan kosmetik ya. Ada sekitar UKM banyak, masyarakat ngambil dikumpulkan, ada yang sampai dijual lagi ke masyarakat. Itu ada, dan real masih terjadi. Makanya kalau pemerintah sampai tutup mata berarti tidak sadar. Nah, sadar regulasinya, sadar akan tanggung jawab. Karena pemilik policy kebijakannya pemerintah. Kalau masyarakatnya diberi kesadaran sudah tidak bisa, ya dibekukan aja koperasinya, cukup. Koperasinya dibekukan karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan koperasi. Kan itu kan aslinya pemanfaatannya dari koperasi, bukan dari masyarakat, dari perusahaan. Saya yakin koperasi izin pengolahannya 2 hektar, tahu-tahunya untuk pengolahannya, pembuangannya sampai lebih dari 2 hektar. Sehingga aturan yang katanya tadi tumpang tindih, saya rasa ya tidak tumpang tindih, hanya kesadaran akan regulasi dari penyelenggara dan kesadaran tanggung jawab dari penyelenggara. Yang kalau dicari kesadaran pengguna masyarakat, ya kayaknya masyarakat pun boleh disadar kayak yang pangelan karena mulai telih, wetengelih. Jadi pun boleh disadar kangelan karena wetengelih. Tinggal regulasinya ditegakkan, tanggung jawab dari pemerintah mengeluarkan kebijakan, ya ditegakkan saja. Karena kalau bicara masalah pemanfaatan ini jelas itu kelompok, bukan untuk masyarakat sekitar, bukan. Karena di sini tidak ada UKM, adanya pengusaha samping, bukan UKM untuk limbah, nggak ada. Bisa dicek mungkin di kecamatan. Daerah Karangasem, Karanggawa tidak ada UKM limbah, adanya UKM
gamping nih. Adanya UKM gamping, tidak ada UKM limbah, nggak ada. Iya, iya, iya. Berarti kan ketahuan di situ hanya broker, bukan pengusaha limbah. Makanya kepada mungkin ya PT Lut itu yang resmi memiliki izin bisa komplain ke pemerintah daerah saja itu supaya ditertibkan lebih baik seperti itu, sehingga yang benar-benar legal sah, sehingga pemanfaatan limbah B3 benar-benar maksimal, bahayanya bisa dikurangi sedemikian rupa. Kan mereka yang memiliki izin dengan kriterianya seperti ini. Kalau mereka tidak memiliki izin kan dasarnya kan yang penting yang memiliki duit. Limbah bahan bakar itu urusannya buri. Berarti solusinya adalah ekosistemnya ditutup. Nah itu kan jelas milik pengelolaan di Karangdawa, kawasan hutannya itu pengelolaannya oleh koperasi. Jadi tinggal bagaimana koperasinya itu. Tujuan awal koperasi apa? Apakah untuk pengelolaan limbah? Apakah koperasi untuk usaha kambing? Itu tokoh. Kalau memang dia koperasinya tujuannya untuk usaha kambing, ya berarti gampang. Pengolahan limbahnya kan nggak ada. Dibekukan saja karena mereka sudah menyalahi aturan. Itu kan berarti wilayah pemerintah Kabupaten Tegal, koperasi sih. Iya. Nah itu kan koperasinya, bukan masalah Kementerian. isinya. Koperasinya dibekukan saja karena tidak sesuai. Ada solusi selain juga soal peran kementerian yang ini ya, yang soal ini, tapi juga ada solusi. Ya kalau kementerian kemarin turun memang dari awal yang pertama turun mungkin keliru terkait perizinan. Karena kalau perizinan ya izin 2 hektar, mereka memanfaatkan lebih dari 2 hektar keliru. Yang jelas kalau gakumdunya yang turun ya jelas, memang kalau gakumdunya yang turun ya berarti harus ada hasil. Hasil berarti harus ada putusan, harus ada yang terhukum. Makanya kemarin yang turun gakumdu bukan itu toh. Kalau yang turun gakumdu itu harus ada hasil, kalau nggak ada hasilnya berarti bukan gakumdu. Sehingga solusinya yaitu sadar akan regulasi bagi penyelenggara dan sadar tanggung jawabnya. Itu sebagai kunci akhirnya sadar. Kalau mereka tidak sadar bagi penyelenggara dengan alasan mungkin dananya tidak ada, bukan anggaran operasional rakyat, itu disebut penanganan COVID. Kalau untuk mobil sedan ya Pak itu. Hingga kan mereka kan akan berjalan nggak ada duitnya kejuput mana. Bila perlu mereka yang pakai sedan baru nanti Honda Accord suruh ke sana. Bisa masuk juga dengan sedan Accord turbo masuk ke daerah Kamping. Ya, iya, biar mereka lihat toh. Enak-enakan pimpinan dewan itu sedan Accord turbo mau duit penanganan COVID OPD dijebuti duitnya. Ya, apakah kita akan diam? Ayo, Mr. Host, calon dokter. Ya, jadi itu menurut saya semua bisa diselesaikan asal mereka akan sadar akan regulasinya masing-masing. Tanpa itu jelas tidak bisa diselesaikan. Khusus untuk Margasari itu bisa pemerintah daerah nangani karena itu kepentingannya karena kaitannya tujuan apa koperasi. Koperasinya untuk koperasi kambing, bukan koperasi untuk limbah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Bambang. Ada satu lagi ya, Mas Nuridin. Enggak. Poin pentingnya aja Mas. Sebelum nanti saya silakan ke. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin memberikan afirmasi terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Syafi'i. Siap. Ya, bahwa secara umum persoalan B3 itu menjadi bagian menjadi persoalan yang dihadapi keseharian kita. Jadi satu sisi persoalan ini erat kaitannya dengan membangun kesadaran dengan berbagai pendekatan. Kalau Mas Syafi'i itu tadi kuat sudah melangkah dengan upaya-upaya penyadaran berbasis keagamaan. Nah, ini memang perlu diperkuat sehingga menjadi gerakan yang masif, Bung Syafi'i ya. Bukan hanya sporadis oleh beberapa kelompok. Karena
dalam jangka panjang pun kalau ini tidak menjadi kesadaran bersama, ya persoalan B3 pun ataupun lebih luas barangkali sampah, ya itu menjadi persoalan semua orang gitu. Dan pengalaman kami di lapangan soal penyadaran ini belum menjadi sesuatu yang dimiliki semua, katakanlah stakeholder pemerintah di tingkat desa. Saya mengalami betapa cukup alotnya itu mendorong para kepala desa untuk ayo di desa diadakan kegiatan pengelolaan sampah, Mas. Itu. Nah, satu sisi berarti sentuhan-sentuhan regulasi yang ada perlu diperkuat. Ini biar para mereka yang pemilik dan pembuat kebijakan di level terbawah dalam hal desa bergerak. Pada sisi yang lain, masyarakat ya, ini perlu dibangun kesadarannya. Jadi tadi komunitas para ustadz sudah melangkah dengan pendekatan-pendekatan khotbah yang kontennya adalah menanamkan pentingnya kesadaran ekologi itu. Nah, saya kira itu. Jadi Mas Bang Sedi ya, ini saya dulu pernah di Yamansari zaman perkotaan ya. Jadi persoalan kolaborasi, sinergi itu memang hanya enak dikatakan, Mas Fatul. Jadi bagaimana LH yang kuat dengan muatan-muatan teknis dan tentang pengelolaan B3 ini perlu berkolaborasi dengan tadi yang non OPD misalnya. Oh, Mas Safi ini ada komunitas ya kiai muda di Kabupaten Tegal atau apa, kemudian dinas yang membawa sumber daya manusia. Ini bisa disatu padukan dalam rangka tadi kesadaran itu. Jadi membangun sinergi ini ya kan lama juga didengung-dengungan zamannya ya Mas Desi di Dispermas itu betapa menggandeng ya dinas kesehatan, terus apalagi untuk satu isu di desa itu cukup sulit ya ini PR semua. Dan kami sih optimis ya dengan ya Mas ini dewan-dewan yang muda ini, ayo OPD yang ada ini terkait dengan isu P3 ini bagaimana bisa bersinergi dengan kelompok masyarakat yang sudah bergiat dengan upaya-upaya penyadaran terhadap masyarakat. Saya kira itu saja penekanan kami dan artinya dukungan dari pemerintah daerah terhadap kelompok-kelompok ustadz muda yang sudah berupaya membangun perspektif baru bagaimana persoalan ekologi itu sebenarnya adalah pesan profetis keagamaan yang ini juga sangat penting, itu makin kuat lah seperti itu, sehingga kesadaran secara personal ini juga makin kuat. Pada satu sisi yang lain, kesadaran kelembagaan yang mereka jelas-jelas katakanlah mengais persegi di itu lebih-lebih bisa yang dikatakan Mas Bambang ini tanggung jawabnya muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya langsung ke Mas Jenny. Oke Mas Jenny. Mas sekalian juga closing statement Mas soal tanggapan dari apa yang ada dari Mas Bambang, Mas Nuridin, kemudian tadi ada tambahan dari Pak Eko soal kesadaran dan
pengetahuan soal regulasi. Nah, tadi saya menangkap ada hal ini kan tugasnya Kementerian Lingkungan karena ini menjadi kalau kabupaten enggak. Nah, solusi misalnya udah ini solusi dari kabupaten soal tutup aja koperasi. Kira-kira gitu bisa dilakukan nggak, Mas? Dan nanti soal apa selanjutnya? Saya pengen bahwa ada langkah-langkah strategis preventif juga mengenai tentang lingkungan hidup pada koridor pembangunan selanjutnya, Mas. Kita perketat kembali regulasi dan kita kuatin, kemudian soal bagaimana ada daerah kawasan industri yang nanti akan dilakukan. Nunggu, Mas. Terima kasih. Jadi kaitan dengan mobil, ya nanti tak sampaikan. Tapi ini memang bola berkeliling setelah ditetapkan. Ini kebetulan anggaran itu ada di Komisi 1. Kita nggak tahu ternyata ada pengaruh, juga kaget begitu ada di Facebook ada, waduh, ada. Tapi yang ribut di Sadulur Selawi itu sudah masuk ke grup kita juga, tapi belum ada tanggapan dari pimpinan. Ya, mudah-mudahan nanti ada tanggapan yang resmi karena masih evaluasi gubernur. Berkaitan dengan limbah B3 ini sangat kompleks. Tadi sudah tak sampaikan, awalnya ini adalah pembakaran gamping. Tapi setahun ke sini itu berubah total. Karena banyak untungnya pemanfaatan B3 itu, gampingnya sepertinya ya nggak terlalu nggak terlalu menguntungkan banyak selain tadi memanfaatkan limbah, menerima limbah itu mendapatkan keuntungan mungkin seperti itu. Di Margasari itu lah Karangdawa, jadi kaitan dengan koperasi mungkin di sana itu ada juga kaitan dengan penggalian tambangnya lah, kayaknya koperasi arahnya ke sana. Iya, diledakkan, ada yang pakai beku, ada yang diledakkan itu. Terus yang memanfaatkan UKM ini adalah yang membakar. UKM ini yang membakar, dan di UKM dia membakar, dia membutuhkan bahan bakar. Ini seperti itu. Yang dulunya kayu, tapi karena sudah terbiasa dengan limbah B3, dia akhirnya ada kebutuhan limbah ini untuk pembakaran. Jadi kaitan dengan itu memang berkesinambungan lah. Ini koperasi yang bakar dia juga harus dibakar, karena kalau tambang ini nggak dibakar juga pemanfaat juga nggak mau, harus dibakar dulu biar jadi kabur. Lah di sana kompleks seperti itu. Jadi kompleks itu ada sing kerok, ada sing penambangannya, ada pembakarnya. Cuma kaitan dengan izin, ini saya kalau dari LH ini arahnya itu mereka untuk melakukan izin itu ya pemanfaatan limbah ini izinnya, bukan kaitan UKM untuk gampingnya itu, karena aslinya ya aslinya perizinan itu untuk dia bisa memanfaatkan limbah, karena toh dari 5 perusahaan ini banyak yang tadi melanggar juga, ternyata dia memanfaatkan limbah yang tidak tertera dalam izin itu. Kalau ini kita izinkan dilegalkan semua juga, kita juga ketakutan ini baru 5, satu yang diperpanjang. Kalau 23 itu dia melakukan ini hal sama, ini juga repotan juga, karena dengan 4 pun kita, 5 pun tidak ada kontrol tadi. Apalagi tadi dengan 23 ini kontrol, walaupun pakai cerobong ini hanya sebuah ini saja kelihatan, tapi ternyata dia hanya memanfaatkan limbah ini. Ini kompleks lah. Kita sebagai dewan, sebagai mungkin wakil rakyat itu tidak hanya dapat aduan dari yang mendapatkan ini. Lah ini sekarang ini kan begitu COVID, mereka itu kekurangan bahan bakar, Pak. Banyak perusahaan tutup, banyak juga mereka berhenti. Iya, ini ramai kan bukan isu ini menjadi dianggap bukan karena Margasari, karena Margasari ini juga di sana lagi ada mayat, karena memang pemanfaat limbah ini lagi kekurangan bahan bakar. Yang buang laka lah, buang laka. Ini ada manfaatnya juga kaitan dengan COVID ini, sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak bisa tidak bisa datang ke sini lagi, Pak. Nah, ini isu ini akan mencuat begitu nanti datang lagi perusahaan-perusahaan datang buang lagi, tapi insya Allah dengan sudah adanya Gakumdu dari kementerian, Gakumdu turun, Pak, kemarin juga. Yang turun dua-duanya, yang pertama dan yang kedua juga turun. Ini sepertinya yang dulu menjadi lautan
limbah. Iya, di Sekali lihat itu Pargasari itu lautan limbah itu sudah nggak ada loh sulapan ya. Ternyata sudah nggak tahu tapi sudah rata beton. Intinya kalau kita lihat sana juga apa yang menjadi gambar video yang menyeramkan kaitan dengan tadi limbah rumah sakit sudah nggak ada semua. Sekarang tinggal tadi lah apa yang sampaikan Mas Bambang benar. Ini tadi lah kontrol ininya, kontrol dari izin-izin biar bagaimana caranya perusahaan-perusahaan itu tidak bisa memanfaatkan limbah B3 yang tidak masuk dalam izinnya. Lah susahnya itu masyarakat pun ternyata lah karena mungkin bisa jadi apakah barang ini beli atau tidak beli, bisa jadi dengan memanfaatkan karena gratisnya. Jika dia mencari itu. Iya, nampung aja kan, nampung Ya. gratis, nggak beli dan sebagainya. Itu juga sangat kompleks. Intinya kita sebagai tadi dengan berhentinya 23 ini kesulitan pun mereka juga ngadunya ke kita juga. Sudah Pak. Ya, minta dapat izin biar dia dapat menerima limbah lagi agar dia bisa bekerja karena lah selain tutup ini kan lagi banyak orang bangun sekarang herbal ya. Camping ini sekarang kan dari herbal untuk camping untuk herbal itu bahan bakunya dari camping. Lah permintaan banyak tapi proses pembakarannya kurang karena limbahnya kurang. Apalagi sudah ada kaum turun, mata sudah ke arah sana semua. Nah, ternyata tadi ada dampaknya lagi bahwa dan sudah kayak ini sudah ada aduan kaitan dengan lah UKM yang berdasarkan kaitan dengan kami itu lah dia mengira bahwa lah ini tidak masuk ke sini apakah karena larangan tadi atau karena COVID ini. Nah, kita juga tadi intinya untuk kalau saya dari kemarin usulnya itu kalau ya satu-satunya jalan relokasi kalau mau usaha itu jangan di situ ya. Kan lebih ini lagi karena di Karangdawa ini sangat mudah untuk membuang limbah ini. Kalau ini Aksesnya gampang ya. ya aksesnya gampang tinggal hidup. Tapi kalau ini berdasarkan perusahaan ini kalau mau mendirikan usaha ini jangan di sini. Yang mungkin yang daerah mana yang tidak gampang dia bisa membuang mungkin ya. Intinya ada sebuah relokasi seperti halnya di Adiwena. Mungkin seperti itu. Barangkali Silakan langsung bersambung. Yes, terima kasih. Jadi saya kembali menyampaikan bahwa potensi masalah yang terjadi di Karangdawa itu ada 3 hal. Yang pertama, perusahaan-perusahaan itu mendatangkan limbah B3 yang tidak sesuai di dalam izinnya. Itu satu. Yang kedua, limbah yang didatangkan over kapasitas. Ya. Jadi mestinya mereka membutuhkan bahan bakar untuk 1 bulan itu cuma 1 kilo, umpamanya dia mendatangkan 3 kilo sehingga yang lain jadi over kapasitas. Ini potensi dibuang juga. Yang berikutnya ada UKM-UKM di sana yang tidak memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang akan digunakan sebagai bahan bakar itu sesuai dengan ketentuan teknis sehingga berserakan ketika mereka menampung itu. Tapi alhamdulillah perkembangan terakhir dengan turunnya Gakum, meskipun sampai dengan saat ini belum ada keputusannya. Rapat terakhir kami ikuti, memang ada beberapa direktorat yang mengikuti rapat itu. Ada direktorat PHP, penegakan hukum pidana, ada direktorat pengawasan dan penerapan sanksi, kemudian ada direktorat verifikasi pemulihan kontaminasi dan lain sebagainya. Itu belum bisa memutuskan karena keputusan nanti yang akan diambil mempertimbangkan beberapa hal. Contoh umpamanya akan dikenakan sanksi pidana kalau memang di sana ada unsur pidana yang dilanggar. Maka siapa yang akan bertanggung jawab di dalam pemulihannya ketika orangnya dipidana? Kan seperti itu. Ketika akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, otomatis usaha berarti tutup
siapa lagi yang akan bertanggung jawab untuk pemulihannya? Kemudian pidana pun ketika dikenakan kepada yang berizin, yang tidak berizin bagaimana? Apakah mereka mau dipidana juga? Nah, ini kan ada ketidakadilan di situ, sehingga penerapan sanksi ini akan mempertimbangkan segala hal. Sanksi di dalam pelanggaran hukum lingkungan itu ada beberapa hal, seperti tadi administrasi, mungkin pidana, mungkin perdata, mungkin pemulihan. Ya. Kalau yang perdata biasanya kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, mereka bisa menuntut pidana, perdata. Kemudian pemerintah bisa juga menuntut perdata sepanjang pencemaran atau kerusakannya dilakukan di fasilitas umum. Nah, seperti sungai, seperti jalan raya, nah itu pemerintah bisa menuntut perdata. Sehingga beberapa pertimbangan terkait dengan ini sampai dengan saat ini belum ada keputusan. Tapi efek jerah sudah terlihat di sana. Ya, sekarang perusahaan berizin sudah tidak berani lagi nyuplai bahan bakar limbah B3 ke UKM, sehingga ini kemarin UKM menjerit, ya, minta aduansi dengan bupati, bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan bakar lagi. Nah, kondisi di sana sekarang relatif bersih, tadi disampaikan Pak Jenny. Jadi sisa-sisa bahan bakar limbah B3 yang dulu berserakan, ya, ini sekarang sudah dikais, misalnya, digreseki ya, untuk dijadikan. Ada suplainya juga berkurang. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Ya. Itu seperti itu. Jadi untuk penanganan di sana, pemerintah maupun pemerintah pusat sudah bertindak. Tinggal kita nunggu nanti sanksi apa ya. Tadi disampaikan Pak Bambang, kalau Babon sudah turun berarti harus ada produk hukumnya berupa sanksi, gitu ya Pak Bambang. Ini sedang dalam proses Pak Bambang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian penanganan lain, tidak ada jalan lain kecuali di clean up. Nah, untuk lahan yang sudah terkontaminasi tadi, satu-satunya jalan adalah di clean up atau dilakukan pemulihan seperti yang dilakukan di pesarean atau nanti akan dilakukan dalam kapasitas yang lebih besar. Nah, inilah yang kemudian biaya clean up ini luar biasa. Kemarin pengalaman di pesarean untuk 700 meter persegi ya Mas Dio, dengan kedalaman 20 sampai yang di Penawajah itu ya? Ya, kedalaman 20 cm sampai dengan 50 atau 60 cm itu memakan biaya 1,3 ya Mas Dio. 1,8 Pak. Ya. Iya. Yang recovery itu berarti. Iya, yang kemudian itu. Recovery Ya. tanahnya itu. Iya. Jadi tanahnya dikeruk ya. Nanti kemudian diganti oleh yang baru. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau nanti di Margasari ada sekitar 10 hektar di sana. Lahan yang terbatas. Nah, kemarin kementerian kan di samping Kakung. Tapi untungnya di sana nggak hunian ya Pak ya? Ya, gimana? Nggak, lahan bukan lahan hunian. Ya, kalau di ya, kan lahan hunian. ya. Tapi apapun yang terjadi, tanah itu sudah tidak sehat, sudah terkontaminasi oleh limbah B3. Ya. Dari kementerian sudah melakukan uji terhadap kandungan kontaminan yang ada di tanah itu. Ya. Beberapa kandungan limbah B3 yang di sana macam-macam. Ada sekitar ya, warna-warna. yang itu nanti harus dilakukan pemulihan. Pemerintah daerah selain itu juga sudah merencanakan DD, nanti penataan ke depan mau seperti apa. Kemudian kami sudah rencana di 2021 Ya. berkat bantuan Pak Jenny dan kawan-kawan ini ada anggaran untuk bekerjasama dengan BPPT untuk mengkaji di sana, kemudian untuk nanti mengevaluasi kira-kira teknologi apa yang bisa diterapkan di sana. Seperti itu. Oke, soal tadi Mas Nurdin kerjasama dengan berbagai lini Pak. Oke. Soal basis, kan ini soal kesadaran. Ya. Oke. Jadi memang penanganan limbah B3 itu harus komprehensif ya, melibatkan semua OPD terutama, termasuk juga dari pihak selain OPD.
Karena memang penanganannya kompleks, makanya di situ harus dipertimbangkan masalah sosial, kemudian di sisi lain dipertimbangkan masalah UKM, di sisi lain lingkungan dan sebagainya. Ini yang kemudian harus ditangani secara bersama-sama. Kami atau Kabupaten Tegal, pemerintah Kabupaten Tegal sudah membentuk Satgas sebenarnya, Satgas penanganan khusus limbah B3 di Karangtengah, melibatkan semua OPD. Meskipun sampai sekarang ya belum kelihatan, tapi intinya termasuk dari unsur Musbida, Komendan juga kita libatkan, ada dari Kodim, ada dari Polres dan sebagainya, itu kita libatkan bersama. Ya, terbentuknya itu juga sudah ada pengaruhnya lah, ada dampaknya ketika sekarang sudah mulai lumayan tenang, lumayan bersih, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya juga limbah rumah sakit dan sebagainya sudah. Insya Allah tidak. Kalau memang sanksi ini nanti benar-benar diterapkan, saya kira menjadi efek jerah ya, menjadi efek jerah, dan kemudian ke depan akan lebih teratur. Memang di sisi lain ya ada pengurangan pendapatan ya Pak, jadi ya teman-teman. Tapi ya yang penting kan lingkungan diselamatkan, kemudian regulasi dijalankan, seperti itu arahan. Tepuk tangan Pak Wadid, barangkali ada tambahan soal strategi apa yang sudah berhasil dan barangkali kacamata mencermati di warga sehari Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, di Margasar itu sebenarnya dari tatanan awal itu memang jujur aku yang ngajari awalnya. Jadi memang sebelum adanya 4 atau 5 perusahaan yang sekarang berjalan, dulu kalau nggak salah itu yang memiliki izin hanya CV Karisma dan ATS. Yang 3 ini masih dalam proses. Nah, yang 3 masih dalam proses ini bahkan yang sudah berizin pun masih belum sesuai tatanan pengelolaannya dan penerimaan bahkan jenis limbahnya. Sebenarnya kalau yang dipakai untuk membakar kambing berarti kan yang mengandung nilai kalori pembakaran di luar itu no, kan gitu. Nah kalau itu ditanamkan atau dilakukan, maka hal yang seperti tadi ada daging, ada cairan kimia, ada sendal jepit bekas, harapan bekas itu nggak akan terjadi. Jadi kalau memang dia hanya bisa menggunakan 1 item atau 2 item jenis limbah yang bisa dipakai, ya hanya 2 jenis limbah. Akarnya nggak terlalu besar ya? Nggak terlalu besar. Dan untuk dalam waktu dekat ini, karena mereka mungkin sudah mulai menyadari hal tentang pengolahan atau pemanfaatan limbah B3 yang tidak mematuhi aturan dan sesuai aturan, itu akan berdampak terutama yang paling besar kepada masyarakat. Lah yang selebihnya itu pada pelaku usahanya, contoh karyawan ataupun tetangga sekitar. Lah kenapa kalau berdampak kepada masyarakat? Itu tadi dengan emisi udara yang tidak terkontrol dengan baik, radius 1 sampai 1,5 km itu masih terasa. Walaupun yang dibakar itu hanya minyak dan minyak pelumas bekas. Dan sisa pembakarannya pun itu masih kategori B3. Lah kalau sisa pembakarannya atau residu yang sudah tidak bisa diapa-apakan kembali, itu kan kalau misalnya memang tidak ada pengolahan atau pengelolaan yang baik di sana, maka harus diberikan kepada pihak ketiga. Contoh perusahaan yang memiliki izin mengelola limbah fly ash atau abu. Anggaplah itu fly ash karena abu sih ya. Yang dibakar itu ada kayu, ada bogor jagung, ada minyak, ada selat, pasti akan menyisakan limbah lagi. Abunya itu harus dikelola dengan baik juga. Makanya alhamdulillah sekarang mungkin setelah adanya kasus ini, terus adanya pemantauan dan tindakan, jadi dari yang tadi disebutkan kalau memang ada 5 perusahaan yang sekarang berjalan, itu sudah sedikit mulai menata. Dalam arti kata mulai dari fasilitas, terus pengelolaan, dan sampai dengan tadi kalau misalnya memang di situ ada UKM atau petani kapur yang membutuhkan untuk bahan bakar pembakaran kapur, maka itu harus didata. Makanya salah satu jalan di sana paling tidak itu minimal ada komunitas
atau paguyuban atau Ya. kelompok capir lah bahasa Iya, kasarnya. iya, iya. Itu yang harus dibentuk. Waktu tahun 2015 kalau nggak salah 2015 atau 2017 itu pernah dibentuk paguyuban pengelola limbah B3 Karangdawa. Lah itu yang dimotori atau yang diusulkan oleh mantan Bupati almarhum Pak Haji Heri sampai dengan ke Bupati berikutnya yaitu Abah almarhum Abantos. Itu sudah dibentuk, ketuanya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, dan sudah diketok palu. Jadi tolong ini dibuatkan aktenya terus dilakukan pengelolaannya. Jadi satu sama lain bisa memantau. Bahkan kalau misal pun di situ ada ditunjuk penasehat atau pelindungnya, contoh kepala DLH atau bupati atau dewan komisi apa gitu kan bisa. Nah itu bisa ngontrol, Ini lebih terkontrol. bisa lebih terkontrol dan lebih ketat. Jadi kalau limbah yang dia nggak bisa pakai dan nggak nyala, ya mesti diambil, dosa dibawa dan dosa diserahkan. Kalau sekarang kan enak ya Pak Herudin, ada kodifikasi. 101 itu lebih detail, dalam arti kata lebih spesifikasi karena ada kodenya. Contoh minyak lumas bekas kodenya B105D. Ya sudah, limbah itu yang bisa dia bakar. Di luar kode itu dia tidak bisa terima. Karena apa? Dari perizinannya pun sudah tidak sesuai. Lah tadi kalau misalnya memaksa masalah perut ini dan itu dan lain-lain yang tadi saya bilang dari awal, di luar sana banyak mutiara yang bertaburan. Tapi kalau kita nggak punya izin buat apa kan? Daripada kita mencelakakan lingkungan dan masyarakat sekitar, lebih baik itu. Dampaknya lebih besar. Dampaknya lebih besar. Daripada Betul. hanya soal itu. Ya kayak PT lu juga, yang saya nggak munafik Iya, Pak. dalam arti kata siapa sih yang nggak mau uang kan gitu. Iya. Tapi kembali lagi kita lihatnya lingkungan lah, apalagi kawasan PIK Kebasen itu kan dikelilingi oleh 5 desa. Iya. Ada desa Lawatan, desa Pesarean, desa Kajen, terus desa Kebasen, sama Lemah Dhuwur, Tegalwangi. Yang paling dekat Tegalwangi. Itu ada 5 desa. Kalau Lu Putra tidak meningkatkan tingkat sosialnya, dalam arti kata, ini saya punya produk akhir, saya jadikan bahan baku, paving dan batako. Ini kalau saya tidak sumbangsikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ya maka akan menjadi gejolak juga. Makanya kita CSR-kan buat tempat ibadah, pondok pesantren, madrasah, dan instansi desa atau kecamatan yang membutuhkan bahkan itu. Ya, mungkin maaf dari Polsek atau dari Polres itu kita berikan. Jadi apa yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita berikan dan bermanfaat buat orang lain itu kita berikan. Karena itu memang sisa hasil olahan limbah akhir tadi yang sudah benar-benar dicek oleh laboratorium minimal 1 tahun sekali atau per 6 bulan. Kalau per 6 bulan itu kita uji emisi udara, air panas segala macam. Mungkin bisa juga membantu soal normalisasi. Ya, salah satunya itu ya. Jadi ya, maksudnya ini bukannya kita mau buka atau gimana. Memang kemarin apa kata Pak Eko dibicarakan itu tadi barusan yang untuk relokasi atau pengolahan limbah pesarean berikutnya tahap 2. Mungkin 2021 insya Allah akan terlaksana. Itu memang luasannya lebih besar. Bahkan mencapai 8.000 kalau tidak salah di pengajuan itu lelang itu. Tapi karena ini ada masalah COVID, akhirnya dikeret jadi 6.000 meter persegi. Nah, 6.000 meter persegi itu dananya membutuhkan dana kurang lebih sekitar 22 miliar. Nah dari 22 miliar itu, Pak Haji Supandi sendiri sudah bilang, ini nanti kalau proyek ini diberikan kepada kita lagi, kita yang mengolah, saya akan sumbangan 5 miliar, tapi dalam bentuk produk 4 miliar, 1 miliar buat bantuan kos-kosan. Itu untuk desa yang membutuhkan se-Kabupaten Tegal. Yang belum di paving, kita paving. Itu surat pernyataannya sampai sekarang masih ada, dan itu sudah tembus ke kementerian. Mungkin ke DLH juga sudah tembus, atau ke Bupati sudah tembus, ke Bu Haji Umi itu sudah tembus. Kembali lagi tadi rezeki ya, karena belum rezeki jadi masih ditunda lagi. Tapi surat pernyataan itu nggak akan hilang karena apa? Lawang Putra daerah ada pengolahnya, kok kenapa cari yang jauh-jauh? Yang notabene belum jelas, dalam arti kata
oke diangkut dari sini, tapi kan kita nggak tahu sampai sananya atau tidak gitu. Nah ini kan cuma nyebrang jalan, makanya Pak Yusbani berani bertaruh ke situ. Oh iya. Tapi kalau orang luar bisa ambil dan mengolah limbah itu dengan syarat salah satunya itu, silakan kita menjaga keamanan yang kondusif suasana. Ya skala prioritas tetap pribumi kan begitu ya. Betul. Nah itu sudah sampai di Bu Haji Umi atau Bupati ya. Jadi dalam bentuk produk paving dan batako senilai 4 miliar dan 1 miliar itu untuk bantu ongkos pasang desa sekabupaten Tegal. Itu pun bisa dilakukan di Margasari, kenapa tidak gitu. Orang kuncinya itu hanya tatanan, pengelolaan dan fasilitas. Yang terakhir tingkat sosial. Iya. Sosial juga. Iya, sosial juga harus. Soalnya apa? Kalau misal sosial tidak dikedepankan, itu tadi yang terjadi kecemburuan sosial. Kamu enak datengin limbah dari luar kampus saya kan gitu. Ada kompensasi itu ya Mas ya? Iya, dalam arti kata bahasa kerennya CSR lah ya. CSR itu CSR itu kan nggak tertutup kemungkinan untuk masyarakat, untuk lembaga atau segala macam. Jadi semua kita rangkul, nggak hanya cuma yang di atas dirangkul, di bawahnya enggak. Kalau yang dari bawah dirangkul, ke atas kan otomatis. Jadi yang di bawah melindungi, yang atas juga mengayomi. Nah, kalau misalnya itu bisa diciptakan di Margasari, dulu saya pernah ngomong sama Pak Bagas, Pak Sekjen Iya dulu ya. Bahwa itu memang harus dibentuk paguyuban pengelola limbah B3 yang di dalamnya ada 5 perusahaan besar dianggotakan oleh petani-petani tadi. Jadi jangan cuma atas sebuah nama koperasi, benar tadi yang katakan Pak Bambang, tapi tidak dijalankan aturan dan prosedurnya. Maka terjadilah itu tadi kecret-kecret gitu. Kalau udah kecret, nyapu ini susah. Apalagi itu bukannya kering atau padat, cair, itu masuk ke dalam. Tapi kalau padat atau kering, kan gampang dia. Ya, contoh kayak daerah pesantren kan itu padat. Sedalam apapun itu dia masuk ke dalam tanah, itu akan lebih lama masuknya ke dalam air. Tinggal tergantung kedalaman air di daerah tersebut berapa meter. Dalamnya bisa menyentuh air. Tapi insya Allah kalau menurut aku kalau misalnya di teman-teman di Mekaranggawa atau di Margasari bisa melakukan itu semua, maka itu tadi akan terjadi kondusif atau perbaikan lingkungan yang signifikan. Walaupun sekarang saya sudah dapat gambar-gambar dari teman-teman, Mas aku udah bikin cerobong, ini sudah tak bersihkan, rumput aja udah hijau-hijau seger kata dia. Ya udah bagus, lanjutkan, aku bilang gitu ya. Tapi yang namanya ketentuan lain-lain itu kembali lagi pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Harapan mereka izin saya bisa diperpanjang dan tidak dicabut, tapi kita mematuhi aturan dan prosedur pemerintah. Betul. Jadi sekarang limbahnya mereka pun sudah dikirim ke lot, Mas. Sisa limbah akhir pembakaran itu yang kan setiap pemanfaat itu punya cerobong. Punya cerobong dia bakar juga. Di samping UKM, kalau UKM kita nggak tahu. Tadi kita karena sama-sama berizin, akhirnya fly ash-nya dibuang ke kita. Kebetulan dulu ada izin fly ash, sisa pembakaran abu batu bara atau abu pembakaran. Itu pemanfaatnya juga untuk juga ya? Iya, paving dan batako. Jadi kalau kayak fly ash sama batu bara itu sebenarnya kategori B3-nya sebenarnya tidak ada. Cuma karena kuantitinya banyak dan berbahaya lah bahasanya buat manusia di sekitar, maka dimasukkan B3 di situ. Tapi mungkin ada regulasi terbaru nanti, ada beberapa jenis limbah B3 yang akan dikeluarkan dari B3 itu sendiri. Yang contoh salah satu tadi abu batu bara, terus mungkin slag besi sama refraktori bekas itu bata api, bekas tungku, cerobong gitu. Menurut aku itu masalah. Tepuk tangan untuk Pak Waden. Sebelum ke Kisengkek, saya ke Pak Sawi Bahlen. Terus bergerak ya Mas, untuk terus kali ini kata Mas Bambang nanti akan banyak daerah-daerah pabrik-pabrik luar negeri yang mau masuk ke sini. Ini perlu kontrol masyarakat kira-kira gitu. Aktivis lingkungan harus bergerak, minimal membantu lingkungan hidup. Pesan apa Mas? Saya beberapa informasinya udah bagus dan sebagainya. Nah kira-kira pendampingan terus akan dilakukan dan
pastinya pesan terbaik untuk dewan, terus kemudian lingkungan hidup dan praktisi. Monggo Mas. Silakan. Ya, Mas. memang kita pungkiri bahwa pemerintah daerah untuk membangun dengan cara mengundang investor kan otomatis menambah ruang-ruang industrialisasi di Kabupaten Tegal. Ya. Dan itu ya, mengatasi pengangguran, tapi kan dampak ekologisnya juga harus diperhitungkan. Artinya kan memang ibarat dua sisi mata pedang ya, satu bisa untuk mengiris buah, satu bisa membunuh lingkungan. Nah, gini Mas, ke nengah dua harus terselesaikan. Ya. Neng Makassar kan bukan anak ruang-ruang penyakit lainnya gitu Mas ya. Ya, ya jadi gini, memang selama ini political will dari pemerintah daerah ya terutama terkait dengan investor yang mau membangun kawasan wellness industri itu paling enggak ditekankan CSR-nya itu untuk recovery. Saya dengar ada perusahaan CSR-nya untuk bangun masjid agung gitu ya, sumbangkan masjid agung. Itu nggak ada kaitannya gitu ya. Jadi misalnya dia mencemari lingkungan, paling enggak dia CSR-nya itu untuk pemulihan di lingkungan itu, terutama normalisasi sungai-sungai yang dilalui oleh lingkungan itu. Saya waktu di Jatilabo pernah dengan komunitas Seduprak misalnya itu di kawasan perhutanan itu kita secara swadaya Mas, iuran, kumpulin duit buat beli bibit ikan gitu ya. Untuk normalisasi supaya sungai itu kemudian ada keanekaragaman hayati gitu, karena sudah sangat kotor itu ya kita cari itu. Nah saya kira itu jadi selain political will dari pemerintah, jadi pembangunan kesadaran masyarakat terutama sadar ekologi itu ya, itu juga sangat penting gitu. Karena itu tanpa adanya kesadaran masyarakat yang dibangun terus menerus dikampanyekan ya. Saya sudah beberapa kali masuk ke komunitas desa dan sudah muncul program-program di PKK terkait dengan program recovery lingkungan. Jadi di program pemberdayaan mereka menganggarkan kegiatan membangun kader penggerak lingkungan, pemberdayaan itu. Artinya paling dia dilatih kesadarannya itu loh. Kemudian ada tindakan action. Saya pernah mendatakan bibit juga beli di Majalengka, dibagi-bagikan ke PKK gitu ya, supaya paling mereka membangun satu ruang-ruang oksigen murni. Gitu. Ada partisipasi masyarakat ya. Ya, masyarakat ya. Secara swadaya masyarakat. Ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan. Mas Denny, biasa kita sebelum menutup acara ada perspektif lain. Kalau di LC ada Presiden Jan Cukers, kalau di sini ada kisah kayak Karno dalam wayang kebangsaan. Wakil Presiden Jan Cukers. Moga bisa kayak ini kadang-kadang memberi satu perspektif yang berbeda dari beberapa. Ayo lo meski kenang limbah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi saya mendengarkan itu rada mumet melihat semrawutnya tata aturan dan hal-hal yang dilanggar dan sebagainya. Padahal saya sendiri lagi mumet. Saya udah 5 hari, istri saya di Jakarta. Makanya saya pakai kaos banser tapi bawahnya keki. Sasaut-saut. Saya memulai dari tahun 1937. Seorang profesor bernama Profesor Kurzweil itu menemukan sebuah gelombang radiasi yang dinamakan God wave, yaitu gelombang dewa. Kita tinggalkan itu dulu. Yang terjadi di Tegal ini sebenarnya akar permasalahannya itu kita sudah tahu. Masalah wis ngerti bahwa itu terjadi sebuah pelanggaran
yang seolah-olah itu terjadi pembiaran. Maka terjadinya seperti yang banyak seperti diucapkan oleh Mas Bambang tadi, bahwa kesadaran diri dari masing-masing stakeholder yang ada itu adalah kunci, baik itu pemangku kebijakan maupun penggunanya, sebab adalah masyarakat pada umumnya. Kalau yang dikatakan oleh Mas Safi bilang bahwa kesadaran ekologis itu harus dibangun, betul sekali, bahwa itu adalah sebuah, bukan hanya menyadarkan tentang manfaat atau kerusakannya alam, tapi bagaimana diri kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu juga bagian dari sebuah ajaran agama yang harus kita kembali gemburkan, bahwa itu bagian dari hati kita sendiri dalam melihat lingkungan sebagai masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita di masa yang akan datang. Tegal darurat limbah itu sudah terbukti tadi seperti tadi, sampah, limbah B3, APD yang penanganannya ini kalau tidak dilakukan secara komprehensif seperti yang dibilang oleh Mas Dinas LH, itu akan menjadi sebuah bom waktu yang nantinya bisa menjadikan Tegal ini menjadi lahan pembuangan sampah. Itu kita harus menyadari bahwa yang namanya hidup itu ada namanya hubungan hablum minallah, hablum minannas, hablum alal alam. Bahwa tidak hanya kita itu beribadah, bekerja dan bekerja, tapi bahwa kita membangun hubungan baik dengan alam, membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar kita, agar manusia yang tercipta di dalamnya adalah manusia yang sadar diri bahwa yang kita lakukan itu membuat residu seperti yang dibilang oleh Mas Veterno. Kalau cuma relokasi, apakah dengan relokasi itu akan selesai? Tidak. Karena apa? Nantinya residunya itu akan ada tetap di situ. Nah, penanganannya gimana? Lut sudah memberikan sebuah solusi. Mari kita adopsi. Jangan hanya berdiri kata ego yang bukan tadi, bahwa yang seperti Mas lakukan itu pegawai yang DPR, yang seperti ngomong sebenarnya segala aturan. Tapi bagaimana kita itu mempunyai kesadaran diri untuk bersama-sama. Ini masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama. Aku minta tadi kesadaran dan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wadir, terima kasih dari Dinas Lingkungan Hidup Mas Dini dan Mas Habib Pahlevi. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Itu lingkungan hidup ini kita pilih terakhiran karena ada banyak hal yang sudah ngantri gitu ya Mas, dan terima kasih, dan hari ini alhamdulillah bisa terselesaikan. Mudah-mudahan ada rekomendasi yang bisa kita catat selanjutnya. Terima kasih untuk para narasumber dari kami Nyong Kopi. Ada hal yang kurang berkenan mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.